yaitu menjadikan kuburan orang-orang saleh, para nabi alaihimussalatu wassalam sebagai masjid. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa menjadikan kuburan orang saleh sebagai masjid dan membuat patung-patung orang-orang saleh dapat menghantarkan kepada kesyirikan dan juga mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal mengabarkan tentang kedudukan beliau di sisi Allah, yaitu beliau mendapatkan kedudukan paling tinggi dalam kecintaan yang disebut dengan khullah. Orangnya disebut dengan Khalil, sebagaimana juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, oleh karenanya beliau tidak menjadikan seorang pun dari manusia sebagai orang yang paling beliau cintai. Karena hati Nabi Muhammad SAW penuh dengan kecintaan kepada Allah semata satu-satunya. Meskipun demikian, jikalau beliau menjadikan seseorang yang paling beliau cintai, niscaya beliau akan menjadikan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai orang yang paling beliau cintai. Ini menunjukkan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itu isyarat bahwa beliau menjadi khalifah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberitahukan kebiasaan Yahudi dan Nasrani, yaitu menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid, dan beliau melarang umat Islam melakukannya. Ini menunjukkan bahwa contoh perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kesyirikan yaitu menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid. Karena di dalam hadis disebutkan larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena itu menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Taib. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada poin ini. Kita lanjut kepada lanjutan yang sudah kita baca dari kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid. Silahkan dibuka halaman 320. Penulis mengatakan wala amrullah min hadzal bab dakhala asyaitanu ala ubbad Yaghuth wa Ya'uq wa Nasr. Demi Allah, dari pintu inilah masuk syaitan kepada para penyembah Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Wa dakhala ala ubbadil asnam mundu kanu ila yaumil qiyamah. Dan juga dari pintu inilah masuk syaitan kepada para penyembah berhala, dari mereka mengerjakan itu sampai hari kiamat. Fajama'al musyrikuna bainal ghuluwi fihim wat-ta'ni fi tariqatihim. Maka sebenarnya orang-orang musyrik mengumpulkan antara sikap terlalu berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh dan mencela metode orang-orang saleh. Fahadallahu ahlat tauhidi lisuluki tariqatihim wa anzalahum manazila hum allati anzalahumullahu iyyaha minal ubudiyyah wa salaba khasa'isa al-ilahiyyati anhu. Artinya, maka Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada ahli tauhid, orang-orang yang beribadah ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Untuk menjalani atau meniti jalan orang-orang saleh, para nabi alaihi wassalam, dan mendudukkan para nabi, orang-orang saleh pada kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yaitu berupa kehambaan. Jadi setinggi apapun malaikat, maka dia adalah hamba Allah. Setinggi apapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa salbi khasaisil ilahiyyati anhu, dan
menanggalkan kekhususan peribadatan dari orang-orang soleh tersebut. Karena mereka makhluk, tidak berhak untuk diibadahi. Mereka adalah makhluk. Qala syarih rahimahullah, wa mimman 'allala bi khawfil fitnati bisyirki al-Imam Syafi'i wa Abu Bakar al-Athram wa Abu Muhammad al-Maqdisi wa Syekhul Islam wa ghairuhum rahimahumullah wa huwa al-haq alladhi la raiba fih. Berkata pensyarah, yaitu pensyarah di sini adalah Syekh Muhammad bin Abdurrahman atau Syekh Muhammad Abdurrahman bin Hasan al-Syekh, pensyarah kitab tauhid. Dan di antara ulama yang memberikan alasan bahwa itu bisa menghantarkan kepada kesyirikan, yaitu perbuatan terlalu berlebihan terhadap orang-orang saleh, terutama menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid adalah bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Maka di antara mereka adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kemudian Al-Imam Abu Bakar al-Athram, Al-Imam Abu Muhammad al-Maqdisi, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan selain mereka. Dan inilah kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Baik. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, di dalam hadis disebutkan fa innas sahabata, atau di dalam perkataan Syekhul Islam Taimiyah disebutkan fa innas sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Sesungguhnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak membangun kubur di sekitar kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai masjid. Ai lamma alimu min tashdidihi fi dzalik, yaitu ketika mereka mengetahui kerasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu, wa taghlidhihi an-nahya an, dan kekerasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan tersebut, wa la'ni man fa'ala, dan pelaknatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang mengerjakan. Jadi para sahabat tidak membangun di sekitar kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat masjid, ya, sebagai tempat masjid. Qauluhu wa kullu mawdi'in qusida as-salatu fihi faqad ittakhadha masjidan. Ai wa illam yubna masjidun bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan, yakni wa illam yuqsad bidzalik. Artinya, dan disebutkan dalam perkataan bahwa setiap tempat yang dimaksudkan sholat di dalamnya, maka sudah menjadikan tempat tersebut sebagai masjid. Maksudnya adalah meskipun tidak dibangun bangunan seperti masjid, akan tetapi setiap tempat disolati di dalam ini dinamakan masjid, ya. Maksudnya adalah meskipun tidak dimaksudkan hal itu. Kama idza arada liman arada an yusalliya fa awqa'a as-salata 'indahu min ghairi an yaqsuda dzalika al-mawdi' bi khususih fa sara bi fi'li as-salati fihi masjidan. Sebagaimana jika ada orang datang lalu bagi siapa yang ingin sholat, dia meletakkan sholat di tempat tersebut tanpa bermaksud menjadikan kekhususan tempat tersebut, maka dengan mengerjakan sholat tersebut itu sudah disebut sebagai masjid. Itu sudah disebut sebagai masjid. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Kemudian penulis membawakan hadis yang berbunyi, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
eh, dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan suci. Dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan suci. Ai fa sammal ardu masjidan. Fa summiyal ardu masjidan tajuzu as-salatu fihi fi kulli buq'atin minha illa mustathna min al-mawadhi' allati la tajuzu as-salatu fiha kal maqbarati wa nahwiha. Artinya dinamakan tanah sebagai masjid. Diperbolehkan sholat di setiap bagian dari tanah tersebut, kecuali yang dikecualikan dari tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk sholat di dalamnya, seperti kuburan dan yang semisalnya. Seperti kuburan dan semisalnya. Baik. Kemudian penulis berkata, qala al-Baghawi fi syarh sunnah arada anna ahlal kitab lam tubih lahumus salatu illa fi bay'ihim wa kanaisihim fa abaha Allahu li hadhihi al-ummati as-salata haitsu kanu takhfifan 'alaihim wa taysiran thumma khassa min jami'i al-mawadhi al-hammam wal maqbarah wal makan an-najis intaha. Imam Al-Baghawi rahimahullah menjelaskan dalam kitab Syarhus Sunnah bahwa ahlul kitab menginginkan bahwa ahlul kitab tidak dibolehkan bagi mereka untuk sholat kecuali di tempat jual beli mereka dan di tempat gereja-gereja mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan untuk umat ini sholat dimanapun berada, ya, sebagai keringanan dan kemudahan. Kemudian Allah mengkhususkan dari seluruh tempat-tempat bahwa yang tidak diperbolehkan untuk sholat adalah kamar mandi, kuburan, dan tempat-tempat yang najis. Nah, itu adalah penjelasan dari dalil yang ketiga. Sekarang kita masuk kepada penjelasan dari dalil yang keempat. Saya bacakan dulu dalilnya, silahkan angkat ke atas. Wali Ahmada bi sanadin jayyidin an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an. Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya' walladzina yattakhiduna al-qubura masajid. Wa rawahu Abu Hatim fi sahih. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', yaitu sampai terangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya termasuk manusia yang paling buruk adalah yang mendapati yang hari kiamat bangkit mendapati mereka, sedangkan mereka masih hidup, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Hadits riwayat Imam Abu Hatim dalam kitabnya As-Sahih. Baik. Qauluhu disebutkan dalam hadis tadi, silahkan buka halaman 322. Qauluhu inna min syirarin nas bikasyiris syin jam'u syarir. Sesungguhnya manusia yang paling buruk, yaitu syirar, manusia yang paling buruk. Qauluhu man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Seorang yang hari kiamat mendapati mereka ketika dan mereka dalam keadaan hidup. Hari kiamat mendapati mereka dan mereka dalam keadaan hidup. Ai muqaddimatuha, maksudnya adalah terjadi hari kiamat, awal-awal hari kiamat ketika mereka masih hidup. Ka khurujid dabbah wa tulu'i syams wa min maghribiha wa ba'da dzalika yunfakhu fis sur nafkhatul faza'. Seperti keluarnya binatang, kemudian terbitnya matahari dari barat,
dan setelahnya ditiupkan sangkakala. Qauluhu walladzina yattakhiduna al-qubur masajid, yaitu orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ma'tufun ala khabar inna fi mahalli nasbin ala niyati tikraril amil. Ya, maksud daripada yang menjadikan kuburan sebagai masjid adalah terus menerus menjadikan kuburan sebagai masjid, beribadah hanya di kuburan. Aywa inna min asyrarin nas alladzina yattakhidul qubur masajid ay bis salati 'indaha wa ilaiha wa bina'ul masajid 'alaiha. Ya, maksudnya adalah termasuk manusia yang paling buruk orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, menjadikan kuburan sebagai masjid. Atau dengan cara sholat di sisi kuburan, sholat menghadap ke kuburan, membangun masjid di atas kuburan. Ya. Wa taqaddama fil ahadits sahihati anna hadza min amalil yahud wan nasara. Dan telah lewat di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa perbuatan ini adalah perbuatan kaum Yahudi dan Nasrani. Perbuatan kaum Yahudi dan Nasrani. Ahibati fillah, afanillahu ayyakum. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'anahum ala dhalik, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka atas hal itu. Artinya mendoakan mereka untuk dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tahdhiran lil ummah an yaf'alu ma'a nabiyihim wa salihihim mithla al-yahud wan nasara. Sebagai peringatan untuk umat ini agar tidak melakukan itu terhadap nabi mereka dan orang-orang saleh mereka seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Fama rafa'a aktsaruhum bidzalika ra'san. Tapi mereka tidak peduli akan peringatan tersebut. Bal i'taqadu anna hadzal amra qurbatun ila Allah. Bahkan mereka menganggap bahwa beribadah di sisi kuburan, membangun kuburan, ya, ini termasuk daripada amal ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, padahal dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama wa huwa ma mimma yub'iduhum 'anillah wa yutriduhum 'an rahmatihi wa maghfiratih. Dan hal ini termasuk daripada menjauhkan mereka dari Allah dan mengusir mereka dari rahmat Allah dan ampunan Allah. Wal 'ajabu anna aktsara man yad'i al-'ilm mimman huwa min hadhihi al-ummati la yunkiruna dzalik. Dan yang menakjubkan adalah bahwa kebanyakan yang mengaku berilmu dari orang dari umat ini tidak mengingkari perbuatan ini. Ini yang kita sayangkan, bahwa sebagian yang mengaku berilmu dan dia adalah umat ini, maka dia tidak mengingkari perbuatan yang sudah tersebar ini, menjadikan kuburan sebagai masjid, terlalu mengagungkan kuburan, kemudian beribadah di sisi kuburan, sholat di sisi kuburan, sholat menghadap ke kuburan, dan seterusnya. Kemudian, bal rubbama istahsanuhu wa raghabu fi fi'lih. Bahkan mungkin mereka menganggap ini baik. Bahkan mereka menganggap mereka mengajak manusia untuk mengerjakan. Falaqad ishtaddat ghurbatul Islam wa 'ada al-ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufan. Dan sungguh telah asing, benar-benar asing Islam. Kebaikan menjadi kemungkaran, kemungkaran menjadi kebaikan. Wasunnatu bid'atan wal bid'atu sunnah. Sunnah menjadi bid'ah, bid'ah menjadi sunnah. Nasha'a hala hadha as-saghir wa harama alaihi al-kabir. Dan anak-anak kecil terbiasa dengan hal ini, dan orang-orang dewasa juga orang-orang dewasa juga hidup di atas hal ini, yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sholat
menghadapnya, sholat di sisinya. Kemudian yang dikhawatirkan nanti adalah menjadikan kuburan sebagai zat yang diibadahi. Ini yang dikhawatirkan. Baik. Kemudian penulis mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, qala Syekhul Islam, amma bina'ul masajid 'ala al-quburi faqad sarraha ammatu at-tawaif bin nahyi anhu mutaba'atan lil ahadits as-sahihah wa sarraha ashabuna wa ghairuhum min ashabi Malik wa Syafi'i bi tahrimih. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adapun pembangunan masjid di atas kuburan, membangun masjid di atas kuburan, maka kebanyakan ulama-ulama dari kelompok manapun melarangnya karena mengikuti hadis-hadis yang sahih. Bahkan ulama madhab kami, yaitu madhab Hambali, menegaskan. Begitu juga ulama-ulama Imam Malik, Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, menegaskan keharamannya. Qala wala raiba fil qat'i bi tahrimih. Tidak ada keraguan tentang kepastian keharamannya. Thumma dzakara al-haditsa fi dzalik ila an qala wa hadhihi al-masajid al-mabniyatu ala qubur al-anbiya'i was-salihin aw al-muluki wa ghairihim tata'ayyanu izalatuha bihadamin aw ghairihi. Hadha mimma la a'lamu fihi khilafan bainal ulama'i al-ma'rufin. Sampai beliau berkata, ini masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan para nabi, kemudian orang-orang saleh atau para raja dan yang selain mereka, maka telah tegak wajib untuk dihilangkan, ya, dan dihancurkan. Hadza mimma la a'lamu fihi khilafan bainal ulama al-ma'ruf. Ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ini dari tidak ada yang aku ketahui terjadi khilaf di antara ulama yang dikenal. Nah, ini perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tetapi jujur saja, ini kalau seandainya perkataan ini dikerjakan sekarang, terutama di negara kita, mungkin akan menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, mengganggu stabilitas keamanan nasional, ya. Tapi inilah nasihat dari beliau, gitu ya, agar jangan menjadikan kuburan sebagai masjid, beribadah di sisi pekuburan, sholat menghadap kuburan, sholat di sekitar kuburan, dan seterusnya, ya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, yajibu hadmul qibab allati buniyat 'alal qubur. Wajib menghancurkan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan, li'annaha ussisat 'ala ma'siyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah dibangun di atas bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad afta jama'atun min asy-Syafi'iyah bihadmi ma fil qarafati min al-abniyah minhum Ibnul Jumaizi wal-Dhahiri at-Tirmini wa ghairihima. Dan telah berfatwa sekelompok dari ulama mazhab Syafi'i tentang penghancuran apa yang ada di dalam al-qarafah dari bangunan-bangunan. Maksudnya tidak mengagungkan kuburan sehingga dibangun. Di antara mereka adalah Ibnul Jumaizi atau Al-Zahir At-Tirmini, dan selain mereka berdua. Taib. Al-qarafah ini saya tidak tahu apa yang dimaksudnya, menghancurkan apa yang ada dalam qarafah dari bangunan-bangunan. Mungkin sebuah pekuburan atau yang semisal. Kemudian Ibnul Jumaizi, saya juga belum mengetahui ini ulama Islam abad keberapa, ya. Al-Zahir At-Tirmini juga perlu dicek.
Yang jelas begitu perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa qala al-qadhi Ibnu Kach, wa la yajuzu an tujassasul qubur, wa la an yubna 'alaiha qibab, wa la ghairu qibab, wal wasiyatu biha batilah. Berkata Al-Qadhi Ibnu Kach bahwa tidak diperbolehkan untuk mengkhususkan kuburan, untuk mengkeramiki kuburan, dan tidak diperbolehkan untuk dibangun di atasnya kubah-kubah ataupun selain kubah. Apabila ada yang mewasiatkan untuk dilakukan pada kuburannya, maka pada saat itu ini wasiat adalah wasiat yang batil. Pada saat itu ini adalah wasiat yang batil. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala al-Azru'i, berkata al-Azru'i, wa amma butlanul wasiyah bi bina'il qibab wa ghairiha min al-abniyah wa infaqil amwal katsira fala raiba fi tahrimih. Adapun batalnya wasiat dengan membangun kubah-kubah dan selainnya dari bangunan-bangunan dan menafkahkan harta yang banyak, maka ini tidak dilakukan tentang keharamannya. Wa qala al-Qurtubi fi hadits Jabir radhiyallahu an, naha an yujassasa al-qabru aw yubna alayhi. Wa bi dhahiri hadha al-hadits qala Malik wa kariha al-bina wal jassu 'ala al-qubur wa qad ajazahu ghairuhu wa hadha al-hadits hujjatun 'alayhi. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW dilarang untuk kuburan dikeramiki atau dibangun di atas. Ini hadis riwayat Muslim. Dan dengan lafaz yang jelas dari hadis ini, seperti Imam Malik, dan membenci membangun di atas kubur. Dan sebagian ulama membolehkan. Tetapi hadis ini adalah hujjah pemberat atas mereka. Maksudnya hadis ini adalah bantahan terhadap yang membolehkan membangun kuburan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya waqala Ibnu Rushd kariha Malikun al-bina 'ala al-qubur 'ala al-qabr wa ja'ala al-balatata al-maktubata wa huwa min bid'i ahli at-tul ahdathuhu iradat al-fakhri wal mubahati was sum'ati wa huwa mimma la ikhtilafa fihi. Imam Ibnu Rushd berkata, Imam Malik rahimahullah membenci membangun bangunan di atas kuburan, dan waja'alal bilatatal maktubah, dan menjadikan lantai-lantainya tertulis-tulis. Ini termasuk daripada bid'ah orang-orang yang saya tidak tahu apa maksud ahli tul ya sini. Orang-orang ahli tul, mereka mengadakan sesuatu yang baru dengan hal ini, yaitu menginginkan untuk berbangga-bangga, bermewah-mewah, menyombongkan diri dengan kuburan yang megah-megah. Maka ini tidak ada ikhtilaf tentang diperbolehkan, tentang diharamkannya hal tersebut. Ya, tidak ada ikhtilaf tentang diharamkannya hal tersebut. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Asy-Syafi'i rahimahullah akrahu an yu'azzama makhluqun. Qala Az-Zailai, kelewat. Waqala Az-Zailai fi Syarhil Kanz. Imam Az-Zailai dalam kitab Syarhul Kanz, wa yukrahu an yubna 'alal qabr, dimakruhkan untuk dibangun di atas kuburan, bangunan. Wa dzakara Qadhi Khan annahu la yujassasul qabru wa la yubna alaih. Dan Qadhi Khan menyebutkan bahwa
tidak dikeramiki kuburan dan tidak dibangun di atasnya. 5. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anit tajassis wal bina fawqal qabr. Karena diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau melarang untuk mengeramiki dan membangun di atas kuburan. Wal muradu bil karahati 'inda al-Hanafiyyah rahimahumullah karahatut tahrim. Wa qad dzakara dzalika Ibnu Nujaim fi Syarhil Kanz. Dan yang dimaksud dengan dimakruhkan, dibenci tadi menurut mazhab Hanafi rahimahumullah taala adalah kemakruhan yang berupa keharaman. Dan dzakara dzalik, disebutkan akan hal itu Ibnu Nujaim dalam kitab Syarh Al-Kanz. Kemudian penulis mengatakan, wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah akrahu an yu'azzama makhluqun. Aku membenci makhluk diberikan pengagungan hatta yuj'ala qabruhu masjidan, sampai dijadikan kuburannya sebagai masjid. Makhafatal fitnah alaihi wa ala man ba'dahu minan nas. Karena khawatir terjadi fitnah, yaitu hal yang bisa menghantarkan kepada kehancuran atas orang yang dikubur tersebut dan atas siapa saja setelahnya dari manusia. Wa kalamu Syafi'i rahimahullah yubayyin anna muradal bil karahah karahatut tahrim. Dan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwa yang dimaksud dengan makruh adalah kemakruhan keharaman. Wa qala asy-syarihu rahimahullah wa jazama an-Nawawi rahimahullah fi Syarh al-Muhadzab bi tahrimil bina mutlaqan wa dzakara fi syarhi Muslim nahwahu aidan. Berkata pensyarah kitab tauhid ini bahwa Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menegaskan di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab tentang keharaman membangun kuburan secara mutlak. Artinya haram sama sekali, tidak ada alasan apapun. Dan beliau juga menyebutkan akan hal ini dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarh Nawawi ala Sahih Muslim. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya sampai di sini dulu tentang penjelasan bab yang ke-20. Ya. Silahkan jika memang ada yang ingin ditanyakan, kita mempunyai waktu sekitar 15 menit. Sehingga tidak seperti pekan yang lalu. Tidak ada sesi pertanyaan karena keasikan membaca ya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu dan bimbingan yang telah disampaikan. Semoga yang singkat dapat memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Selanjutnya bagi Anda yang ingin memperdalam seputar pembahasan ini, bertanya langsung pada Ustaz, silakan di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0819896543 untuk Anda bertanya di kesempatan siang hari ini. Silakan untuk penelpon yang pertama. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa? Di mana? Ya, Mbak Allah di Riau. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ini Ustaz, terkait dengan di tempat kami itu ada sebuah masjid yang di kiri dan depannya itu penuh dengan kuburan Ustaz. Jadi bagaimana itu tidak berjarak cuma 1-2 meter dari masjid itu langsung kuburan Ustaz di kiri dan kanan, di depan dan kanan. Itu bagaimana hukumnya sholat di situ Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, tentang masjid di sekitarnya kuburan-kuburan. Apa hukum sholat di masjid tersebut? Maka jawabannya adalah terjadi ikhtilaf di antara para ulama fikih. Sebentar ya. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama fikih. Ini saya sekarang baca dari kitab
Ahkam Ihda'il Qurab lil Amwat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Ahmad bin Yusuf bin Ahmad Ad-Darwish. Nah, di sini disebutkan tentang sholat di sekitar kuburan, ya, sholat di sekitar pekuburan. Maka jawabannya adalah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hukum sholat di sekitar di masjid yang di sekitarnya terdapat kuburan, maka wallahu alam pendapat yang dikuatkan adalah tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Dan diharamkan sholat di masjid tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam yang berbunyi, la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Nah, ini hadis meskipun berkaitan dengan larangan sholat menghadap ke kuburan, semestinya sholatnya menghadap ke masjid, akan tetapi dia masuk ke dalam hukum tentang sholat di masjid yang di sekitarnya terdapat kuburan dan tanpa ada pembatas antara tanah kuburan dengan tanah masjid, ya, antara tanah kuburan dan tanah masjid. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga dalil yang lain, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda, sebagaimana hadis yang sudah kita bahas, yaitu la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, ya, sebagai masjid. Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, fa in kana al-masjidu sabiqan aw kana fi ghairi maqbarah fa huddithat al-maqbarah hawlahu lam tumna as-salatu fihi bighairi khilaf li'annahu lam yatba' ma hadatha ba'da. Artinya, jika masjid itu terlebih dahulu atau masjid itu bukan pada pekuburan, lalu diletakkan kuburan-kuburan di samping-samping masjid, maka tidak dilarang sholat di dalamnya tanpa ada khilaf di antara para ulama. Kenapa? Karena masjidnya tidak mengikuti apa yang terjadi setelahnya. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, fal masjidul mabni 'ala al-qabr la yusalla fihi fardun wala nafl fa innahu manhiyun an. Masjid yang dibangun di atas kuburan tidak disolati di dalamnya sholat wajib atau sholat sunnah, karena ini terlarang. Nah, ini hadis menunjukkan bagaimana semestinya seseorang ketika dia di masjid, maka dia berarti harus mengetahui apakah masjid ini di samping-sampingnya ada kuburan-kuburan atau tidak. Lalu setelah itu jika ada, maka masjid ini duluan atau kuburan duluan. Ya, masjid ini duluan atau kuburan duluan. Wallahu alam, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Yang jelas masjid-masjid yang di dalamnya kuburan tidak disolati di dalamnya, dan wajib untuk kubur-kubur tersebut dipindahkan ke pekuburan kaum muslimin. Kemudian dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang sudah saya sebutkan tadi, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kemudian juga hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha
yang Rasulullah SAW mengatakan, ulaika idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka, Ummu Salamah melihat di dalam tempat ibadah kaum Nasrani ada patung-patung. Maka Rasulullah SAW mengomentari mereka itu jika meninggal di tengah-tengah mereka seorang lelaki saleh, mereka bangun di atas kuburan hanya orang soleh tersebut sebagai tempat masjid, tempat ibadah. Dan mereka membuat patung-patung tersebut. Mereka adalah makhluk paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wassalihihim masajid. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka senantiasa menjadikan kuburan nabi-nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Maka jauhilah, maka janganlah jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian untuk melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan 0218236543 via telepon. Anda bisa menghubungi nomor kami. Halo, silakan. Atau bisa melalui pesan singkat juga. Anda bisa mengirimkan di 0819896543. Silakan. Kalau belum tersambung, kami akan bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Suami saya sudah meninggal dan kuburannya dibangun dengan bangunan yang mewah oleh pihak keluarganya. Kami, saya dan anaknya, bagaimana harus menyikapi hal tersebut? Kami hanyalah istri dan anak, dan tidak mempunyai kuasa karena yang mengadakan dan membangun itu pihak keluarganya suami saya. Apa yang harus saya lakukan terhadap hal tersebut, Ustaz? Silahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Sebagai istri, dia berhak untuk memberikan nasihat kepada keluarga suami, kemudian juga anak-anaknya berhak untuk memberikan nasihat kepada keluarga suami. Akan tetapi, jika sudah diberikan nasihat keluarga suami kemudian tidak menggubris, acuh tak acuh, maka pada saat itu sudah selesai tugas kewajiban kita, yaitu memberikan nasihat kepada yang diperlukan nasihat. Dan suami kita insyaallah ta'ala jika tidak menyetujui akan hal itu saat mereka masih hidup, saat ia masih hidup, maka tidak terkena akan dosa hal tersebut. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya kami bacakan kembali masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah mau bertanya, Ustadz, bolehkah kita sebagai keluarga menanami rumput di atas kuburan keluarga kita? Silahkan, Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Hukum menanami rumput di atas pekuburan, maka dia adalah perkara yang tidak ada dalil pelarangannya ataupun tidak ada dalil pemerintahannya, ya, dan tidak diperlukan untuk melakukan hal tersebut pada kuburan-kuburan kaum muslimin. Dibiarkan begitu saja, sebagaimana kuburan para istri-istri Nabi di Baqi', kuburan para paman-paman Nabi di Baqi', kemudian para anak-anak Nabi di Baqi', tidak ada diharuskan untuk diletakkan rumput-rumput di situ. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya dari Bapak Basri di Palembang yang bertanya, Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah boleh kita berdoa, membaca Yasin dan tahlil di kuburan? Syukur, Ustaz. Silahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd.
hukum membaca Al-Quran di sisi kuburan dan juga menghadiahkannya kepada si mayat. Maka pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam hal ini. Membaca Al-Quran adalah di sisi kuburan adalah bid'ah, dan ini salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Disebutkan dalam kitab Al-Mughni, al-qira'atu 'inda al-qabri bid'ah. Membaca Al-Quran di sisi kuburan adalah perbuatan bid'ah. Kenapa demikian? Karena bukan perbuatan Rasulullah SAW, tidak juga perbuatan para sahabat, tetapi itu adalah perkara yang baru. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa itu adalah perbuatan bid'ah dan tidak dikenal ada asal hukumnya dalam agama Islam. Kemudian juga pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam juga berkata, wala niza'a baina salaf wal a'imma fi nahyi an ittikhadil qubur masajid. Dan tidak ada perbedaan di antara para sahabat Nabi dan para imam tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Adapun membaca Al-Quran di sisi kuburan hukumnya makruh, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga ulama-ulama terdahulu dari Imam Malik, dan salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Dan dia adalah pendapat jumhur salaf, yaitu pendapat para kebanyakan ulama salaf dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan dalil yang dipakai adalah hadis riwayat Imam Muslim, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi surat al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, sallu fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Artinya salatlah di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Hadis ini menunjukkan isyarat bahwa kuburan bukan tempat untuk membaca Al-Quran secara syariat. Ya, oleh sebab itulah dianjurkan untuk membaca Al-Quran di dalam rumah, dan larangan untuk menjadikan kuburan sebagai tempat bacaan Al-Quran di dalamnya atau di sisinya. Kemudian juga sebagai isyarat bahwa kuburan bukan tempat untuk sholat, ya, karena sholat di dalam pekuburan diharamkan, ya, diharamkan. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran di sisi kuburan tidak mengapa, dia adalah perkara yang mubah. Ini adalah pendapat Muhammad bin Hasan dari mazhab Hanafi, kemudian juga dari ulama-ulama generasi terakhir dari mazhab Maliki. Mereka berdalil bahwa hadis riwayat Imam Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, man zara qabra walidai aw ahadahuma faqara'a indahu aw indahuma Yasin ghufira lahu. Siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, lalu ia membaca di sisi kuburan kedua orang tuanya tersebut surat Yasin, maka diampuni dosanya. Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah, dilemahkan sendiri oleh Imam Ibnu Adi rahimahullah yang meriwayatkan kitabnya. Kenapa? Karena hadisnya batil. Terdapat di dalamnya Amr bin Ziyad. Ya, Amr bin Ziyad. Amr bin Ziyad ini adalah dikatakan oleh para ahli hadis suka mencuri hadis dan suka meriwayatkan dengan hadis-hadis yang batil. Bahkan Imam Ad-Daruqutni mengatakan Amr bin Ziyad adalah seorang yang suka memalsukan hadis. Kemudian juga hadis yang lain, yaitu man dakhala al-maqabir faqara'a surat Yasin khuffifa anhum yawmaid wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanah. Siapa yang
masuk ke dalam pekuburan lalu membaca surat Yasin, diampuni atasnya dosa-dosanya, dan ia akan memiliki pahala sebanyak orang yang dikubur di pekuburan tersebut. Dan hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah karena di dalamnya ada Abu Ubaidah yang mana dia adalah seorang perawi yang majhul. Kemudian Ayyub bin Mudrik, dia adalah seorang tukang dusta. Ya, seorang tukang dusta. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pendapat yang dikuatkan dalam hal ini adalah yaitu diharamkan karena dia perbuatan yang mengada-ngada. Dan ada yang mengatakan bahwa pendapat yang keempat, membaca di sisi pekuburan adalah dianjurkan, dan ini pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulamanya, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, ya. Taib. Yang kita kuatkan dari pendapat-pendapat ini bahwa membaca Al-Quran di sisi pekuburan adalah perbuatan bid'ah, tidak diperbolehkan, baik itu sebelum dikuburkan mayitnya atau setelah dikuburkan mayitnya. Dan ditekankan lagi pelarangan membaca Al-Quran di sisi pekuburan apabila itu dilakukan terus-menerus. Kenapa? Karena ini tidak ada dalil dari Al-Quran, hadits Rasulullah SAW yang sahih. Kemudian juga tidak ada dalil anjuran akan hal tersebut. Ya. Nah, ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Cukup kiranya, akhi, barakallahu fikum. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Alsi hafizallahu taala dari kediaman beliau yang telah berkenan untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran bermanfaat di kesempatan siang hari ini. Semoga menjadi faedah dan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.